Shalom, hari ini kita mau belajar tentang bunyi dan cahaya. Tetapi di video ini kita bahas dulu tentang gelombang bunyi. Tujuan pembelajaran dari video ini yang pertama nanti diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap entusiastik, kemudian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik gelombang bunyi dan cahaya, menjelaskan dan menganalisis fenomena pada gelombang bunyi dan cahaya dengan benar, menjelaskan terapan teknologi berdasarkan sifat-sifat gelombang bunyi dan cahaya, kemudian serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi. Gelombang bunyi ini sudah pernah kita singgung ya sedikit tentang kategorinya. Jadi gelombang bunyi ini dia tergolong gelombang mekanik karena dia membutuhkan medium untuk merambat, dan dia tergolong sebagai gelombang longitudinal karena gelombangnya itu searah dengan arah rambatnya. Nah, kalau kalian masih ingat gelombang longitudinal itu kira-kira bentuknya ada rapatan regangan ya. Nah, dari gelombang bunyi yang seperti ini, gelombang bunyi itu ada rapatan dan regangannya. Nah, bagian yang seperti ini adalah regangannya, ini adalah rapatannya ya. Jadi regangan, rapatan, dan seterusnya. Ingat kembali kalau di SMP kita sudah pernah pelajari ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama ada sumber bunyi, ya sumber bunyi, kemudian ada medium perambatan, dan ada penerima bunyi. Medium perambatan itu pada bunyi ada 3 ya, dalam bentuk gas, cair, maupun padat. Nah, kemudian klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Ini kita sudah pernah belajar ya di SMP, jadi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini kalau kalian masih ingat, dia berada di bawah frekuensi 20 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh beberapa hewan seperti jangkrik, kucing, gajah, dan anjing. Contoh kasus yang bisa masuk ke logika ya, kita ambil contoh pada hewan anjing. Anjing itu kalau mendengar sedikit suara, dia itu bisa langsung langsung sadar kayak gitu. Jadi kayak dibandingkan dengan manusia ya, anjing itu lebih peka terhadap suara. Nah, gitu. Kalau audiosonik, ini frekuensinya berada pada kisaran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kita sebagai manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Kalau ultrasonik, dia frekuensi golongan yang tertinggi ya, dia frekuensinya lebih dari 20 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian tinggi nada dan kuat bunyi. Ini nanti kaitannya dengan frekuensi dan amplitudo. Nah, sebelumnya bunyi itu bisa dilihat. Jadi bunyi tidak hanya dapat didengar, tetapi juga bisa dilihat. Tetapi dilihatnya dengan menggunakan bantuan alat yang dinamakan osiloskop. Nah, alatnya seperti ini. Nanti kalau misalkan mau melihat gelombang bunyi, biasanya nanti di osiloskop ini akan dipasangi sebuah mikrofon. Kemudian ini tampilan gambar untuk frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Dapat dilihat kalau pada frekuensi yang tinggi, gelombangnya itu terlihat lebih rapat ya dibandingkan dengan frekuensi yang rendah. Nah, pada frekuensi yang tinggi ini, jadi kalau gelombang bunyi memiliki frekuensi yang tinggi, itu artinya dia memiliki nada yang tinggi. Nah, sedangkan kalau frekuensinya itu rendah, dia berarti memiliki nada yang rendah. Maksudnya nada gimana? Nada ingat lagi ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ibaratkan pada kasus nada re dengan nada fa. Nada re ini dia lebih rendah daripada nada fa. Berarti nada re dia memiliki frekuensi yang rendah, nada fa dia memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, ibaratkan seperti itu. Jadi nanti ada perbandingannya. Itu kalau tinggi nada, kalau kuat bunyi kaitannya dengan apa? Kuat bunyi ini kaitannya dengan amplitudo gelombangnya. Ya, jadi simpangannya. Kalau simpangannya besar atau amplitudonya besar, berarti bunyi tersebut kuat. Sedangkan kalau amplitudonya kecil atau lemah, itu berarti mengindikasikan kalau bunyi tersebut lemah. Contohnya bunyi kuat dan bunyi lemah apa, Miss? Kita ambil kasus pada sebuah teriakan dan sebuah bisikan.
Ya, kalau teriakan kan jelas sekali suaranya. Nah, sebuah teriakan itu dia memiliki amplitudo yang besar jika dibandingkan dengan sebuah bisikan. Kalau bisikan kan hampir tidak bisa didengar ya, kecuali kalau suaranya didekatkan dengan telinga baru bisa didengar. Nah, ini berarti bisikan itu memiliki amplitudo yang kecil. Jadi perlu diingat kalau tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya, kemudian kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Nah, nanti diingat-ingat lagi, frekuensi tinggi berarti nadanya tinggi, frekuensi rendah nadanya rendah, amplitudonya besar berarti bunyinya kuat, amplitudo kecil berarti bunyinya lemah. Ini kemarin sudah kita bahas juga, perlu diingat ya, di bagian cepat lambat gelombang stasioner, kemarin ada di video persamaan gelombang. Ini sudah ada rumusannya ya, ada V sama dengan akar F, L per M, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan kalau medium perambatan bunyi ada 3 jenis ya, di gas, kemudian zat cair, dan zat padat. Nah, ini secara umum kita ambil di udara dulu ya, cepat lambat bunyi di udara. Secara umum ini dapat dihitung menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Nah, cepat lambat bunyi di udara ini kira-kira 340 meter per sekon. Dari mana ini angkanya? Jadi angkanya ini diukur melalui percobaan menggunakan tabung resonansi. Nah, nanti ada beberapa faktor ya, tidak persis 340 meter per sekon. Beberapa kasus dia bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi 340 ini sebagai rata-ratanya. Ini perlu diingat bilangannya karena di beberapa soal kalau tidak ada keterangan cepat lambat bunyi di udara, berarti kalian gunakan 340 ini. Ya, jadi ini harus hafal di luar kepala. Nah, kemudian ini untuk ilustrasi gambar percobaan tabung resonansi. Ya. Jadi ada garpu tala dan tabung resonansi. Tabung resonansi ini dia berbeda ketinggian airnya ya. Ternyata pada ketinggian air yang segini atau ketinggian kolom udaranya, ketika garpu tala ini digetarkan, dia menghasilkan resonansi pertama pada gelombangnya itu 1/4 lambda. Ini kok bisa 1/4 lambda, Miss? Ya, jadi ini 1/4 lambda itu dilihatnya dari sini, gelombang yang sini. Jadi bagian sininya saja. Nah, sini itu kan 1/4 lambda ya, segini itu 1/4 lambda. Bedakan dengan resonansi kedua. Resonansi kedua terjadi pada 3/4 lambda. 3/4 lambda ya. Ini kan 1/4 nih. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ketemunya 3/4 lambda. Sama halnya dengan resonansi ketiga. Dia terjadi di 5/4 lambda. Ya. 1/4 lambda, 1/4 lambda, 1/4 lambda, 1/4 lambda, ditambah 1/4 lambda. Jadi ini sama aja dengan 1 lambda ditambah 1/4 lambda. Begitu. Nah, dari 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, ditemukan rumusan yang umum. Bisa dibuat seperti ini. Ln sama dengan 2n-1/4 lambda. Ya, dengan Ln-nya adalah panjang kolom udara di atas permukaan air, N-nya adalah resonansi ke N. Misal kalau N-nya 1 berarti resonansi ke 1, kalau N-nya 2 resonansi ke 2, dan seterusnya. Lambdanya adalah panjang gelombang. Contoh soal, sebuah garpu tala digetarkan di atas tabung gelas resonansi berisi air yang mempunyai luas penampang 10 cm². Ketika tinggi air mencapai 0,2 meter pada gelas, terjadi resonansi pertama. Jika sejumlah 400 cm/3 air dibuang, terjadi resonansi kedua. Kelajuan bunyi di udara diketahui 300. Frekuensi garpu tala yang dipakai itu berapa? Nah, ini ya, diketahui resonansi pertamanya adalah L1. Ya, tadi kita bisa menggunakan rumusan Ln ya. Resonansi pertama kita masukkan N sama dengan 1, nanti akan diperoleh lambda per 4. Kemudian resonansi keduanya adalah 3 lambda per 4. Areanya, luas penampangnya adalah 10, volume yang dibuang 400, kemudian cepat lambat bunyi di udara adalah 300, ditanya frekuensi.
Nah, ini kita cari dulu delta L-nya. Delta L-nya itu ternyata kalau kita masukkan L2 dan L1 diperoleh lambda per 2. Ingat kalau dalam sebuah volume, ya, kita pakai volume prisma ya, diingat lagi, volume prisma itu rumusannya adalah luas alas kali tinggi. Nah, pada kasus ini tingginya itu sebagai delta L. Jadi kalau kita bolak-balik, rumusannya akan kita peroleh delta L sama dengan volume per luasan. Ya, jadi nanti diperoleh 40 cm. Nah, ini kan ada lambda per 2, ini 40 cm. Ini sama-sama delta L. Nah, nanti kita sama dengan kan nih di sini. Berarti lambda per 2 sama dengan 40 cm. Nanti kita peroleh lambdanya adalah 0,8 meter. Ingat kembali kalau V itu sama dengan lambda dikali F. Maka 300 sama dengan 0,8 F. F-nya adalah 375.